Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbah Fitrita. Iya, saya tahu nama saya sedikit sulit untuk diingat. Karenanya kalian boleh memanggil saya Kakak Orlin. Hal menarik dari diri lu. Senyuman saya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai teks anekdot. Pernah gak sih kamu membaca atau mendengar cerita-cerita lucu? Atau melihat beberapa meme yang beredar di internet yang begitu menggelitik? Bisa aja, itu semua adalah contoh dari teks anekdot. Karena teks anekdot merupakan salah satu cerita yang banyak beredar di masyarakat. Jadi kira-kira apa ya itu teks anekdot? Pantuh. Untuk lebih jelasnya, kamu boleh simak video ini sampai habis ya. Pengertian teks anekdot. Menurut KBBI, teks anekdot merupakan cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang-orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang nyata. Untuk lebih jelasnya, kamu simak Contoh teks anekdot. berikut ini ya. Di sebuah universitas ada dua mahasiswa yang sedang berbincang-bincang. Din, aku heran banget deh sama dosen ilmu politik kita. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Alah Ton, yang begitu saja harus diperhatiin sih. Ya, Udin tahu nggak sebabnya apa? Mungkin karena beliau capek atau tidak kuat untuk berdiri. Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Hah? Apa hubungannya sih, Ton? Ya, karena kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki oleh orang lain. Lucu tidak? Dari contoh tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Udin dan Tono sedang membicarakan dosennya yang juga merangkap sebagai pejabat. Tujuannya adalah untuk menyindir para pejabat yang takut atau tidak mau kehilangan jabatannya. Selain itu, agar para pejabat sadar bahwa masa jabatan itu ada masanya. Ya, kalau misalnya masa jabatannya sudah habis, hendaknya mau digantikan oleh orang lain. Untuk lebih mengenali teks anekdot, kita juga perlu tahu Ciri-ciri teks anekdot. yang pertama, teks anekdot itu bersifat lucu atau humor. Jadi, teks anekdot itu lucu ya teman-teman. Selain itu, yang kedua juga bersifat menggelitik. Maksud menggelitik di sini adalah para pembaca atau para pendengar merasa terhibur dengan lelucon-lelucon yang sudah kita kemas di dalam teks anekdot. Yang ketiga, teks anekdot berisikan kritikan atau menyindir seseorang. Nah, ini nih inti dari teks anekdot sebenarnya. Jadi, teks anekdot ini bisa kita jadikan sebagai media kita untuk menyindir atau mengkritik orang lain tanpa menyakiti hati yang dikritik, karena sudah kita kemas dengan beberapa lelucon. Yang keempat, bisa jadi mengenai orang penting. Nih, orang penting di sini misalnya orang penting dalam negara, ada presiden. Orang penting bagi masyarakat, ada MPR, DPR, kepala desa, dan lain sebagainya. Sifat yang kelima adalah kisah yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Seperti yang sudah kita jelaskan di awal, teks anekdot bisa berdasarkan kisah sebenarnya dan bisa juga berdasarkan kisah yang tidak nyata, bisa juga terinspirasi dari kisah nyata yang dijadikan dasar lucu kemudian ditambahkan beberapa rekaan. Yang keenam, bersifat seringkali menceritakan tentang karakter hewan dan manusia yang saling terhubung secara realistis dan umum. Untuk ini, kamu bisa melihat contohnya di dalam buku kamu yang berjudul Cara Keledai Membaca Buku.
Dari uraian yang sudah dijelaskan, dapat kita simpulkan bahwa teks anekdot merupakan cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, yang di dalamnya terdapat kritikan, biasanya mengenai orang-orang penting atau orang terkenal, dan berdasarkan kisah nyata, bisa juga berdasarkan kisah yang tidak nyata, dan terinspirasi dari kisah nyata yang dijadikan dasar lucu, kemudian ditambahkan beberapa rekaan. Cukup sekian penjelasan pada hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.